Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima dengan NIM belakang 061, mahasiswa semester 5, Prodi Administrasi Publik, Universitas Merdeka Malang. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan mengenai fenomena reformasi birokrasi yang terjadi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa reformasi birokrasi adalah pembaharuan segala aspek birokrasi pemerintah dengan menyesuaikan dan merubah public service untuk mengatasi segala problem ataupun kendala yang telah terjadi sebelumnya. Tujuan dari dilaksanakannya reformasi birokrasi adalah untuk mencapai good governance. Pemerintah Indonesia sendiri telah mencanangkan kebijakan reformasi birokrasi untuk memperbaiki dan memajukan birokrasi agar lebih optimal dalam melaksanakan dan menjalankan pemerintahan. Upaya ini merupakan bentuk babak baru yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai dengan 2025. Lalu pada tahun 2012, untuk mempercepat reformasi birokrasi tersebut, pemerintah menetapkan 9 program percepatan reformasi birokrasi yang diantaranya yaitu program yang pertama, penataan struktur birokrasi, kedua, penataan jumlah, kualitas, dan distribusi PNS, yang ketiga yaitu sistem seleksi dan promosi secara terbuka, yang keempat yaitu profesionalitas PNS, yang kelima pengembangan sistem elektronik pemerintah atau e-government, yang keenam yaitu penyederhanaan perizinan usaha, yang ketujuh peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur, yang kedelapan yaitu peningkatan kesejahteraan PNS, dan program yang kesembilan yaitu efisiensi sarana dan prasarana kerja PNS. Lalu dari 9 program tersebut saya akan mengambil satu program yaitu pada pengembangan sistem elektronik pemerintah atau e-government. Jadi tidak dapat dibantahkan lagi bahwa saat ini perkembangan teknologi semakin lama akan semakin maju. Digitalisasi telah meraba seluruh aspek kehidupan, baik itu dari bidang kesehatan, pendidikan, sosial, maupun juga pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK terhadap proses birokrasi pemerintahan itu bukanlah suatu hal yang baru. Melalui instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, pemerintah telah menginisiasi pemanfaatan TIK dalam birokrasi. Namun dalam perjalanan e-government tersebut masih terjadi masalah sektoral. Masalah sektoral tersebut adalah pembangunan sistem yang dibangun atau diciptakan secara silo atau sendiri-sendiri. Mengingat setiap kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah membangun aplikasi pemerintahan itu dengan cara sendiri-sendiri, dilakukan secara ad hoc dan tanpa perencanaan yang utuh. Nah, dari pembangunan atau penciptaan aplikasi tersebut, dampak berantai yang diakibatkan antara lain yaitu terjadinya pemborosan anggaran dalam belanja TIK yang selalu bertambah setiap tahunnya. Padahal sebenarnya utilitas TIK itu atas seluruh belanja TIK tersebut hanya 30%. Pada tahun 2017, Kementerian Keuangan merilis pengeluaran negara dan belanja TIK itu pada tahun 2014 sampai dengan 2016 saja mencapai 12,7 triliun rupiah dengan rata-rata per tahun yaitu menghabiskan dana anggaran sebanyak 4 triliun rupiah. Dewan TIK Nasional dalam temuannya juga merilis bahwa jika dilihat dari item pembelanjaannya, pemborosan anggaran tersebut mayoritas digunakan untuk membangun aplikasi atau aplikasi sejenis di kelembagaan, kementerian, ataupun juga pemerintah daerah sebanyak 65%, sementara 35% sisanya digunakan untuk membangun aplikasi khusus. Selain dari masalah anggaran dari penciptaan aplikasi tersebut, jadi setiap aplikasi yang diciptakan oleh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah ini tidak terhubung antara satu aplikasi dengan aplikasi lain. Jadi pelaksanaan atau efektivitas birokrasi itu masih belum bisa dicapai.
Nah, karena aplikasi yang satu dengan aplikasi lainnya ini tidak berhubungan atau tidak saling terhubung, maka ini akan menyebabkan resiko keamanan data-data dalam aplikasi yang akan mudah diretas dan juga validitas data yang kurang bisa dipercaya oleh masyarakat. Jadi dalam pengambilan keputusan itu kenapa seringkali terjadi hal yang tidak sesuai. Nah, itu adalah salah satu permasalahan yang diciptakan dari pembangunan aplikasi yang bersifat sendiri-sendiri ini. Nah, ditambah lagi dengan keresahan masyarakat yang memiliki tuntutan untuk birokrasi yang bersifat cepat, efektif, dan juga transparan. Hal tersebut hanya akan terwujud jika birokrasi didukung oleh pemanfaatan TIK yang handal dan juga optimal. Nah, dari segala permasalahan dan problem tersebut, maka pemerintah membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang hadir dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan e-government yang ada di Indonesia. Tujuan dari diciptakannya SPBE ini adalah untuk memadukan dan menyatukan segala aplikasi yang akan diciptakan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah agar kesemua aplikasi tersebut dapat dengan padu mewujudkan e-government yang baik dan juga optimal. Nah, SPBE ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yaitu Perpres SPBE. Nah, tim koordinasi SPBE dibentuk untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan audit TIK, serta pemantauan dan evaluasi SPBE nasional. Penciptaan SPBE ini Indonesia sudah menunjukkan kualitas peningkatan e-government atau kondisi e-government di Indonesia yang semakin lama semakin menunjukkan hasil yang signifikan. Terbukti dari penciptaan tahun 2018 ini, 2 tahun setelahnya, dalam United Nations e-Government Survey 2020, Indonesia berada pada peringkat ke-88 dari 193 negara dengan nilai sebesar 0,6612 dari skala 0 sampai 10.000 dan berpredikat High E-Government Development Index. Dari hasil peringkat tersebut membuktikan bahwa Indonesia sudah mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam hal kualitas e-government ataupun birokrasi di Indonesia. Jadi untuk itu Indonesia juga diharapkan akan terus memperbaiki kesalahan-kesalahan ataupun mengoptimalkan segala bentuk jenis aplikasi dan juga birokrasi agar semakin kedepannya Indonesia menjadi negara yang sejahtera, maju, dan juga bermartabat di mata internasional. Namun perlu diketahui bahwa hanya dalam waktu 2 tahun dari 2018 sampai dengan tahun 2020 itu adalah waktu yang masih terlalu awal untuk melihat perbaikan yang signifikan dari SPBE atau e-government tersebut. Bahwa sebenarnya pembenahan birokrasi bukan perkara yang mudah dan juga bisa dikatakan adalah hal yang sulit dilakukan untuk setiap negara. Jika kita meninjau pada penelitian ataupun penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dalam kegiatan evaluasi SPBE tahun 2018 dan juga tahun 2019, indeks SPBE nasional masih berada pada level 2, yang sebelumnya 1,98 pada tahun 2018 mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 2,18 dari skala 1 sampai 5. Hasil ini mencerminkan bahwa telah terjadi peningkatan adherence dan penguatan kebijakan, namun secara praktik masih terjadi silo pada penerapan SPBE baik di instansi pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa dari semua solusi ataupun solusi yang diciptakan oleh pemerintah untuk perbaikan reformasi birokrasi, masih selalu ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan juga ditingkatkan. Itulah mengapa reformasi birokrasi itu selalu terjadi secara bertingkat, berkala, dan juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Jadi untuk perbaikan e-government selanjutnya ataupun untuk perbaikan birokrasi pemerintahan di Indonesia harus terus dioptimalkan dengan
mewujudkan inovasi-inovasi baru dan juga mempertimbangkan dan melihat apa yang harus dilakukan, apa yang seharusnya didahulukan untuk dilakukan oleh pemerintah, baik untuk kepentingan umum, masyarakat maupun juga kepentingan negara. Lihat dari kondisi tersebut, dari penyebab ataupun masalah yang terjadi dari permasalahan e-government yang awal mulanya masih sendiri-sendiri, lalu ada solusi yaitu berupa SPBE, tetapi SPBE ini juga harus terus dilakukan perbaikan dan juga peningkatan. Nah, ini pemerintah Indonesia diharapkan untuk menyusun strategi perbaikan penerapan SPBE terutama dalam hal penguatan aspek tata kelola, layanan, sumber daya manusia, hingga infrastruktur teknologi yang bisa dikatakan masih belum tercapai ataupun masih belum berada dalam level yang optimal. Nah, sehingga birokrasi negara Indonesia juga masih bisa dikatakan belum optimal. Ini juga bisa menjadi salah satu penyebab ataupun alasan mengapa Indonesia saat ini masih berada pada tahap negara yang maju tapi masih awal, masih belum bisa bersaing dengan negara-negara seperti Amerika, lalu Jepang, Cina ataupun negara-negara lainnya yang memang kondisi birokrasinya sudah sangat baik dan sangat berkualitas. Kesimpulan dari video kali ini yaitu tidak hanya pemerintah yang harus berjuang ataupun mengoptimalkan agar birokrasi pemerintahan menjadi sangat baik dan berkualitas, tapi juga banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dan juga aspek-aspek lain yang perlu mendukung untuk perkembangan atau keberhasilan reformasi birokrasi ini, baik dari pemerintah sendiri, masyarakat, swasta, ataupun aspek-aspek lain yang dapat mempengaruhi baik atau buruknya birokrasi pemerintahan yang ada di Indonesia. Untuk itu, negara Indonesia, baik pemerintah, masyarakat harus terus berbenah dan juga mengintrospeksi apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dihilangkan, apa yang perlu ditambahkan dalam reformasi birokrasi itu sendiri. Itu tadi adalah sedikit penyampaian saya mengenai fenomena reformasi birokrasi yang terjadi di Indonesia, khususnya pada hal e-government atau sistem elektronik pemerintahan di Indonesia. Jika ada kurang atau salah kata dalam video kali ini, saya memohon maaf dan diharapkan dalam video-video selanjutnya ataupun dalam penugasan selanjutnya akan lebih baik dan juga meningkatkan skill saya dalam berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.